Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kirang semangat apa memang sudah lanjut usia ya? Oh nganu tat, lanjut usia. Ketinggalan kok yo separuh edang niki antara 50% masih muda, 50% juga sudah lanjut usia. Ada yang usianya 60 tahun mereka. Dereng wonten nggih? Matri atau? Nggih. 30 matri. OTW insyaallah. Nggih, alhamdulillah segala puji syukur kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, senantiasa kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan senantiasa kita memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan senantiasa kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala min sururi anfusina, dari segala keburukan jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari segala keburukan dari keburukan amal perbuatan kita dan dari keburukan jiwa-jiwa kita semuanya. May yahdihillah, barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan hidayah, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu, dan barang siapa Allah menyesatkannya, fala hadiyalah, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk bisa memberikan hidayah kepadanya. Kira-kira kita pengen mendapatkan hidayah atau kesesatan? Hidayah ya insyaallah ya. Maka silakan panjenengan bisa, kalau kesehatan itu kita sakit, insya Allah ada yang mendiagnosa. Ya sederhana Pak Eko gitu kan. Oh ini kita sembuh atau belum? Karena kemarin saya ngitan kayak anak, tanya sama beliau, Tat, anak saya kok khitan kayak gini Tat? Oh gini Tat, sampai akhirnya dikitan 2 kali gitu. Ya kata saya, alhamdulillah. Kenapa Kak? Alhamdulillah, amplopnya 2 kali gitu. Artinya kesehatan bisa didiagnosa oleh mereka yang pada ahlinya, entah itu dokter atau bidan. Nah ini kira-kira kalau diagnosa kesehatan iman gimana nih diagnosa ini? Kalau dalam Al-Quran Allah sampaikan ciri-ciri dari orang yang mendapatkan hidayah, kata Allah dalam firman-Nya, yasrah sadrahu lil Islam. Maka diagnosa paling sederhana untuk kita tatkala kita mau saya itu ada penyakitnya enggak di dalam keimanan dan keislaman ini, maka lihat ada hati panjenengan. Hati saya ini dilapangkan oleh Allah atau enggak dalam menerima Islam. Tatkala saya ini kok masih berat tatkala menjalankan perintah Allah dengan syariat Islamnya, wah ini ada penyakit nih, segera berobat. Berobatnya kemana? Maka kata Allah, obat dari segala macam obat itu adalah Al-Quran. Ya, maka perbanyak tilawatil Quran. Masya Allah, kita dengarkan tilawah Al-Quran bersama-sama dari panjenenganipun Ustadz Rosyid. Ya, nanti saya akan prolog sejenak berkaitan dengan Ustadz Rosyid ini. Ya, karena Ustadz Rosyid lah yang salah satu yang nyulik saya gitu. Ya, sampai saat ini. Mari kita bersyukur bersama atas hidayah iman dan Islam tadi, nikmat yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Dengan fasilitas hidup kebutuhan kita di dunia, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti manhaj beliau hingga yaumul qiyamah. Yang pertama kami haturkan jazakumullahu khairan katsiran kepada panjenenganipun para sesepuh bini sepuh yang ada di BMA Kabupaten Kendal. Panjenengan yang terhormat Ustadz Eko beserta keluarga, begitu juga BP3 dari Al-Muttaqin, panjenenganipun Bapak Tarsono, ahlan wa sahlan bihudurikum. Semoga pertemuan jumpa kita ini membawa kemaslahatan, kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, umat Islam semuanya, dalam rangka menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami haturkan ahlan wa sahlan bihudurikum juga kepada para hadirin hadirat wali santri ataupun yang umum. Semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena kumpulnya kita kira-kira bermaksiat atau enggak ini? Enggak. Ini nanti ada ngeramal nomor apa enggak ini, Mas? Enggak ada ya? Steril ya? Enggak, alhamdulillah enggak ada. Ada mak comblangan enggak nanti? Monggo jenengan saya. Oh gitu. Nggih. Pak comblang bisa negatif dan positif. Nanti itu di sesi yang lain atau di materi yang lain saja. Karena tema kita tadi kemarin saya di WA sama beliau, masya Allah gitu kan. Ini umum atau khusus Ustaz? Umum Ustaz. Oh umum. Terus saya ditanya temanya apa kira-kira? Wah ini saya ditanya tema bingung saya gitu kan. Yang pelaksanaan aja gimana temanya gitu. Lama nggak balas, spontanitas saya menulis aku berharap kaulah selamanya. Wah ini tema spontanitas dan harus kita bersampaikan bersama-sama karena kita masih di dunia seperti itu. Ya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para sepuh semuanya. Di sini insya Allah saya termasuk yang ada yang lebih muda dari saya gitu kan. Termasuk juga yang muda di antara bapak-bapak BP3 ataupun ketua BMA Kendal ataupun para hadirin semuanya, ya, para ibu-ibu semua. Kira ibu-ibu ada yang mbak-mbaknya datang nggak? Nggak ada ya? Wah ini temanya salah jane kita tuh. Kudune iki sing apa ngono, maka nek saya berharap kalau bersamanya iki pengen iki sing ana rada ale-alene sithik ngono kan. Ana sing kaya nanti ada berharap orang-orang remaja-remaja yang nanti membawa imajinasinya untuk seperti ini kayak gitu. Qadarullah kita bertemu dengan para senior-senior, maka semoga nanti bisa mengingatkan pada diri saya pribadi untuk senantiasa mawas diri, introspeksi diri, apa yang kita sudah ikhtiarkan ini bisa nggak sih kita bawa sampai akhir hayat nanti kan kayak gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi kita sudah sampaikan, aku berharap engkaulah selamanya ini memang luar biasa sekali. Tadi saya sudah di sliding sama sama MC-nya. Gambaran saya itu berharap hartanya bisa sampai selamanya gitu kan. Berharap anak dan istrinya bisa lamanya. Kemudian amal ibadahnya bisa selama-lamanya. Nah itu sudut pandangnya luar biasa sekali. Sudah membaca arah tujuan apa yang dipikirkan oleh sang pemateri ya gitu kan. Nah kalau sudah tak paham semuanya berarti kita tinggal diskusi saja kan gitu. Yeah. Sedikit saja apa yang nanti kita bisa motivasikan bersama-sama. Karena memang dari tema ini ayah bunda sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau aku berharap engkaulah selamanya ini kalau kita sematkan kepada sesuatu objek itu bisa semuanya, karena saya mengambil tema umum sehingga satu manusia, insan satu dengan yang lainnya berharapnya mesti berbeda-beda. Kira-kira satu ekor dengan saya itu berharapnya sama enggak nih? Berharapnya satu ekor bisa nyunati akeh gitu kan. Kenapa bisa nyunati akeh? Amal ibadah kata gitu kan. Nah kalau saya berbedanya kenapa? Saya berharap sebanyak manusia atau anak-anak yang bisa membaca Al-Quran karena ada bidang masing-masing dan amal masing-masing. Kalau ibu-ibu beda, ada yang berkeinginan berharap aku pengen punya anak yang banyak, gitu ya Bu ya. Nah, mungkin ada juga yang satu, saya berharap 2 saja cukup lah, kayak gitu. Dan masih banyak hal yang lain dan beberapa alasan tertentu. Tapi yang pada dasarnya paling besar adalah tatkala kita berharap sesuatu, kita mesti ada ikhtiar untuk menuju ke sana. Ini pasti semuanya memiliki target yang harus dia capai, kemudian jalan yang harus ia tempuh. Katakan saja tadi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita dengan Allah kira-kira yang harus kita kerjakan apa nih? Kalau dalam Al-Qur'an Allah katakan, man barang siapa karena dia adalah yarju, dia berharap. Ini pas ini berharap. Lika arafi, pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti harapannya apa nih? Bertemunya dia dengan sang pencipta, yaitu Tuhannya. Nah, kan kayak gitu. Berharap bertemu dengan Allah. Maka syarat jalan yang harus dia tempuh harus dia ikuti.
sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'mal amalan sholihan. Maka hendaklah ia beramal soleh. Satu. Amal soleh baik sekali. Mangkana yarju liqa rabbi fal ya'mal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia dalam beribadah, dalam dia beramal, jangan mencampurkan pengibadahannya itu dengan pengibadahan kepada selain Allah atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jalannya. Jalannya dia harus beramal, beribadah, dan dalam ibadahnya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ia tempuh. Maka tatkala dia harus menempuh jalan ini, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Dalam hati kita sombong aja itu bagian dari kesirikan. Riya, masya Allah, ini juga sih syirik gitu kan. Berharap kepada manusia untuk dipuji sudah tercampurnya niatan kita kepada selain Allah. Ini kalau kita berbicara syirik, masya Allah. Maka para alim ulama, para nabi terdahulu ini dalam kaitannya kemurnian iman ini luar biasa sekali. Bahkan tatkala Nabi Muhammad SAW pada Amul Husni, dari tahun kesedihan ini. Kenapa dikatakan Amul Husni? Satu, yang membackup Rasulullah dalam dakwahnya di Mekah meninggal dunia. Istri tercintanya selaku pendamping hidupnya dan pemodal dari perjuangan beliau meninggal dunia. Presurnya dari kota kerang-kerang kafir Quraisy di Mekah semakin dahsyat. Karena nggak bisa dipertahankan ini di Mekah nih, beliau mencari swadaya, berharap di tempat lain beliau diterima dan mendapatkan keamanan. Di mana? Di Taif. Di Taif gitu kan, masya Allah, presurnya jauh lebih besar daripada di Mekah nih. Kira-kira gimana nih? Sudah ditimpa ujian dari Allah berupa tadi yang meninggal dunia, pamannya, familinya yang membackup beliau meninggal, istrinya meninggal, kemudian sudah dipresur oleh orang-orang musuhnya beliau dan musuhnya Allah. Kemudian di Taif juga malah justru mendapatkan tidak sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Maka kesedihan demi kesedihan muncul. Perjalanan pulang dari Taif. Di tengah jalan beliau mendapatkan refresh gitu kan. Dan ini bagi beliau sebuah ujian. Refreshnya apa? Malaikat diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kerjakan apa yang diminta oleh hambaku Muhammad. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ya Rasulullah, seandainya engkau berharap untuk aku ngangkat gunung ini dan aku timpakan kepada penduduk Taif, niscaya akan aku kerjakan. Tapi jawaban Nabi Muhammad apa? Wah, ini luar biasa. Jawabannya beliau, Nabi Muhammad, jangan. Sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui, dan aku berharap dari anak keturunan mereka lahir anak-anak yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini luar biasa keren ini. Maka ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berharapnya kepada manusia, siap-siap untuk mendapatkan kekecewaan demi kekecewaan. Karena Nabi Muhammad sendiri sudah mencontohkan. Kalau kita semua berharap kepada makhluk, maka siap-siap untuk diri kita menderita dan tidak mendapatkan 100% kebahagiaan. Karena tujuan kita berharap itu adalah sesuatu kesempurnaan yang harus kita mendapatkan dari kebaikan dari bahkan kepada pasangan kita gitu kan. Itu jangan berharap terlalu banyak lah. Kenapa? Maka ada doa yang Rasulullah ajarkan nih. Ini jenengan
Kalau sudah mendapatkan doa ini alhamdulillah. Kalau yang belum, semoga bisa menjadi referensi untuk dihafalkan. Kira-kira dulu panjenengan tatkala awal nikah doanya gimana? Ustaz, jangan berharap ada istri jangan berapa? Berharap apa? Nah, ya berharap kepada istrinya apa yang jangan harapkan kira-kira? Harapannya jadi istri yang soleh. Wah, harapannya dari istri yang salehah. Bu, ada istri datang nggak nih? Ada hadir. Ustazah datang ini, berharap jadi istri yang salehah nih. Kira-kira sekarang ada sudah salehah 100% atau belum nih? Belum. Oh, belum. Kesempurnaan. Oh, belum suruh jujur ini berarti Ustazah. Enggak ada yang sempurna. Enggak ada. Kira-kira bapak istri panjenengan sudah sempurna atau belum ini? Seperti yang dengan harapkan atau belum nih? Kayaknya belum deh gitu kan. Kenapa belum? Karena ada beberapa hal yang mungkin memang tidak ada pada pasangan panjenengan. Cuma juga saya pribadi sama. Saya berharap itu dulu waktu ngisi CV gitu kan. Untuk ta'aruf yang saya sodorkan kepada Ustadz itu. Satu, rambutnya panjang lurus. Jadi gitu enggak? Ya kenyataan. Jadi kan sama enggak itu? Enggak. Wah, ciri-ciri fisik, rambutnya lurus panjang gitu kan. Kemudian dua, putih bersih tanpa noda, emang sabun kayak gitu kan enggak itu. Kemudian dua, itu kan mancung bibir tipis, misalnya kayak itu. Ternyata tatkala ketemu gitu kan, masya Allah, lebih daripada apa yang saya harapkan. Kenapa? Satu, putih iya, tapi ada jerawatnya memang kayak gitu. Enggak mulus banget, enggak, karena masih ada hidung, masih ada bibir. Kalau mulus banget berarti apa ini kira-kira nih? Gendruwo gitu. Atau pocongan kan enggak gitu. Ternyata enggak mulus banget, enggak gitu. Yo jebule ana jerawatnya. Berharap rambutnya lurus hitam gitu. Ternyata kecilnya istri saya itu pirang gitu kan. Dan rambutnya tipis-tipis gitu kan. Wes gitu ngombak sisan. Wah, enggak seperti ekspektasi yang saya gambarkan gitu kan. Di luar dari apa yang saya harapkan gitu. Tapi karena memang ini adalah ketentuannya Allah, berharapnya beda lagi akhir nuansanya. Poin yang terakhir yang ada pada diri istri itu, syarat yang paling utama bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah pas ta'aruf itu saya ndredeg nggak bisa keluar kata apa-apa kecuali satu, coba bacakan Al-Quran. Dibaca ta'aruf kan baca, tapi istri tanyanya kayaknya nih itu banyak sekali. Nah, saya cuma satu, coba bacakan Al-Quran. Ternyata bisa, alhamdulillah. Kenapa saya ambilkan salah satu syarat bisa baca Al-Quran? Karena nantinya saya berharap dari pasangan saya ini lahir generasi yang nantinya bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena Madrasatul Ula, pendidikan pertama dalam keluarga ada pada istri. Dan istri saya nggak bisa baca Al-Quran kan repot. Betul Pak? Alhamdulillah ya Allah karuniakan generasi yang mohon maaf lebih baik daripada abinya insya Allah. Kenapa itu? Kalau dulu abinya SMP itu di Baitus Salam bacanya baru plegak-pleguk Pak. Baru bisa baca Al-Quran itu di usia SMP. Alhamdulillah anak-anak yang berada di rumah Quran kita ataupun di rumah tahfidz yang ada di Kabupaten Kendal, targetnya insya Allah kecil bisa baca Al-Quran dan semoga tercapai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi tadi harapan kita kepada Allah. Maka doa yang Rasulullah ajarkan ini, coba ini dengan semuanya kalau dulu masih ingat. Allahumma inni as'aluka khaira minha. Ya Allah, aku berharap kepada Engkau dari pasanganku kebaikan darinya. Wa khaira ma sona'taha, dan kebaikan dari apa yang ia kerjakan. Nah, ini luar biasa. Ini syiar yang solehah kurang lebih seperti itu. Kebaikan apa yang ia kerjakan. Wa a'udzubika, dan ya Allah aku berlindung kepada Engkau min syarriha, dari keburukan yang ia kerjakan. Wa syarri ma sona'taha, dan dari keburukan apa yang ia perbuat. Keburukan darinya dan perburukan dari apa yang ia kerjakan. Kira-kira manusia itu tempatnya salah napa mboten nggih? Salah napa mboten? Salah dan lupa gitu kan. Kadang aja suami dipeseni, Mas tombaske brambang. Dapatnya apa kira-kira? Bawang gitu ya. Kemarin saya masih ingat, belikan baking powder gitu kan. Ternyata saya waktu di tokonya ada baking soda sama baking powder, kayak mau kayak apa ya? Akhir tak beli dua-duanya gitu kan.
Kenapa? Ya khawatir takut tadi, khawatir salah. Akhirnya dua-duanya tak beli. Loh, tak sampai rumah, Bi kok beli dua-duanya? Iya, Afan Abi lupa gitu kan. Lah kok beli salah satunya? Iya, nanti kalau tak beli salah satu, iya kalau bener. Nek salah, Umi kan kecewa jadinya kan gitu. Ya, gitu istri masih ngeyel gitu kan. Ya mending salah satu gitu, nek salah jadi kembalikan. Harapannya apa? Yang 20.000 eman-eman kena jajan anaknya gitu. Ternyata seperti itu. Oh iya deh, juga ya. Logis juga itu. Ya udah, endingnya apa? Saya minta maaf Afan salah. Berarti saya masih manusia, Abi masih manusia. Lo kok gitu Bi? Karena manusia itu letaknya salah dan lupa. Wes enak itu Mas, kunci itu. Nanti nek jenengan didikte sama istri kemudian qadarullah pas salah, itu tadi. Alasannya Abi masih manusia, bukan malaikat. Yo nek mengurangi kesalahan berikutnya adalah dicatat. Tapi biasanya istri juga males gitu kan. Apa? Meseni istri suami untuk belanja itu kok nyatetnya wegah gitu kan. Kok wegah ya tadi, mungkin malas nyatetnya dan lain sebagainya. Gitu. Maka saya pribadi tadi pesan buat istri kepada suami nek nyuruh tolong dicatat saja. Mengurangi resiko kesalahan. Ini kira-kira sama enggak nih? Bapak sama saya sama enggak ini? Pernah mengalami juga? Podo Pak, berarti kita selevel Pak. Berharap kesempurnaan pada pasangan panjenengan masing-masing, wah repot gitu kan, repot sekali kalau enggak kita sabar-sabar dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, insya Allah bubar rumah tangga panjenengan. Seorang istri berharap pada suami, berharapannya suami ini sebelum nikah wis mapan gitu kan, panggonan sudah ada, pekerjaan wis tetap sudah ada gitu kan. Kemudian dari golongan keluarga yang baik-baik, kemudian dia dari keturunan garis yang konglomerat misalnya dan sebagainya. Ternyata setelah menikah jebule anaknya wong kere misalnya seperti itu, ditakdirkan dengan kondisi melarat. Kemarin beberapa 2 hari yang lalu saya membaca seorang wanita itu dikibuli sama kakek-kakek gitu. Katanya kakeknya sugih, kemudian punya apartemen dan sebagainya. Ternyata setelah menikah, jebule rumahnya tenda biru seperti itu. Tenda warnanya biru, kemudian saking kecewanya akhirnya minta cerai. Karena apa? Harapan dia tidak seperti yang dia dapatkan, apa yang dia harapkan sebelumnya. Apa yang ada pada kenyataannya tidak seperti yang ia harapkan. Akhirnya kecewaan demi kecewa ia dapatkan. Kalau memang itu kebahagiaan, harapan kita bertemu dengan manusia, dijodohkan dengan pasangan kita, itu kebahagiaan, janjane artis itu yang paling bahagia. Kenapa? Rambut Pak lurus, sing sadurunge mlentong-mlentong iso lurus. Jerawat yang sebelumnya teng terutul iso hilang. Tapi kenapa artis banyak yang pada bercerai gitu? Karena memang Allah meletakkan kebahagiaan itu tidak pada manusianya, tapi kepada apa? Pada kebaikan yang ada di dalamnya. Coba tatkala panjenengan nanti berharap kepada istri yang usianya waktu itu 17 tahun atau 18 tahun atau 21 tahun, kinyis-kinyis. Usia 40 tahun jadinya kemronyos, konyos itu kan repot. Maka ada kalimat itu kalau di dalam lagu itu apa? Cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena ginjo akan segera layu. Wong kembang bakale layu, kembang bakale rogol, kembang bakale lain sebagainya. Tapi coba kalau cinta karena mengharap kebaikan, cinta karena mengharap keridhaan Allah, kira-kira apa yang muncul? Tahajud bareng. Yang muncul apa? Kebaikan, taklim bersama-sama. Ini kira-kira bapak ini ada berapa nih bapak-bapaknya? Tuh, mungkin ada 20 lebih ya? Ada 20. Ibu-ibunya ada 20. Naomi-nya ada 20, berarti imbang 50-50. Berarti semangat juangnya ada. Semangat untuk kebaikannya muncul. Tapi kebalikannya, kalau bapaknya sedikit, ibu-ibunya banyak, berarti dipertanyakan keimamannya.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Ternyata jebule akeh ibuke. Wah, ini berarti pemimpinnya padang lokro gitu kan. Pemimpinnya harus dipertanyakan. Kenapa? Karena ini hari Ahad dan qadarullah ternyata tidak pada datang gitu kan. Oh tat, petani kok tat gitu. Oh berarti untuk kebaikan kita belum semangat. Karena harapan kita bukan untuk mendapatkan kebaikan semata, melainkan mendapatkan dunia saja seperti itu. Contoh itu tadi dalam keluarga. Jangan berharap kepada anak yang pengennya anak panjenengan bisa menjadi yang seperti jangan harapkan. Ternyata anaknya Allah berikan ujian demi ujian dan lain sebagainya, sehingga kita semuanya mohon maaf ini kadang kurang sabar. Dan kalau Allah berikan ujian kepada anak kita, maka tadi aku berharap kalau selamanya ini kembalikan semuanya urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak, harta, hartanya juga kumpulkan, berharap untuk bisa jenengan bawa selama-lamanya. Saya baca artikel ada orang yang kaya raya, kemudian pabriknya luar biasa banyaknya, mobilnya deret-deretan. Tatkala Allah berikan ujian dan dia harus ke rumah sakit dan dokternya bilang penyakit panjenengan tidak bisa disembuhkan. Duit sak koper diambur untuk apa saya cari selama ini uang yang saya dapatkan ini tidak bisa membayar untuk kesehatan saya. Gua apa joran gitu, diambur-ambur gitu kan. Wes, frustasi. Hartanya bisa bermanfaat? Enggak. Maka kalau dalam hadis luar biasa sekali. Keluarga menemani panjenengan itu sejauh panjenengan sampai liang lahat. Sampai liang lahat ada yang ikuti turu bareng ning liang lahat? Wonten Pak, temuan kecuali Gebi ya. Jenengan pernah ngertos Gebi? Ibu-ibu ngertos Gebi mboten Bu? Pernah mendengar Gebi mboten? Yang dulu sempat viral sampai bikin lagu sebelum meninggalnya itu. Ya kita kelalen Pak lagunya tadi. Wah, padahal ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Dia janjian sama pacarnya, sama pacarnya. Kemudian pacar ini rak teko-teko yang laki-laki. Dengan alasan apapun dia karena menunggu nggak terima, ditelepon terus. Entar yang lagi di jalan yang nggak gitu kan. Entar ini lagi belum sampai, ini masih di jalan gitu kan. Karena disusu-susu sama pacar perempuannya tadi, akhirnya dia ngebut, weng gitu. Qadarullah Allah berikan kecelakaan di jalan, khususnya metu gitu kan. Khususnya metu sampai amburadul, wah ngeri. Ternyata orang meninggal di jalan tatkala kelindes mobil itu ngeri tadi. Waktu saya pulang dari Pidodo mau ke Weleri, habis mancing gitu kan, di depan rumah makan Haji Ismun itu ada kecelakaan, kelindes, ditutupi pakai daun pisang. Tak lihat darahnya sirupnya kemana-mana gitu. Ngeri juga ya lihat gitu. Itu yang kecelakaan. Kemudian singkat ceritanya akhirnya sang pacar yang perempuan tadi merasa bersalah karena nyusu pacar yang laki sampai harus meninggal dunia. Akhirnya dia membuat lagu. Ya intinya membuat lagu sehingga akhirnya kemudian dia bunuh diri katanya seperti itu. Jadinya selamanya. Katanya selama dan dia tidak tahu mungkin kehidupan di akhirat seperti apa. Nah ini dia berharap kepada makhluk dengan cara yang mohon maaf saya sendiri itu jalan yang salah bin kaprah gitu kan. Karena tidak meninjau dari apa yang dia harapkan yang sejatinya. Harapan yang sejati apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan itu tidak hanya di dunia saja, melainkan di akhirat. Mungguhnya dia dengan dia bunuh diri tadi itu bisa menebus kesalahannya. Justru malah kalau kita tinjau dari segi agama, dia tidak akan pernah sekali-kali mencium wanginya surga. Wah, ini maka jangan nanti kalau punya salah cekcok dengan
istri pasangan panjenengan jangan sampai melanggar dari ketentuan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun panjenengan dalam memutuskan kebijakan kepada keluarga panjenengan, mohon maaf nanti agar bisa bersabar sejenak, ambil nafas panjang-panjang. Kalau kita belum bisa berucap yang baik, falyas, hendaklah diam, gitu kan. Karena apa? Istri panjenengan mungkin merasa capek ngurusi keluarga panjenengan, capek ngumbai, capek didik anak, capek mesusi beras, capek nyapu, capek ngelipeti, capek dan lain sebagainya. Dia hanya butuh bahu untuk bersandar, bahu untuk mendengarkan, dan berharap ada motivasi kalimat terima kasih istriku yang solihah, jazakillah khairan kasiran, semoga Allah memberikan kebalasan kebaikan pahala yang berlipat kepadamu. Dah gitu aja, istri leremanya gini apa betul Bu? Tapi sebaliknya tatkala jenengan timpali dengan sesuatu yang mungkin jenengan itu benar, gitu aja kok capek, enggak sabar dan lain sebagainya. Istri hanya butuh didengarkan, butuh disupport, butuh diapresiasi. Nek kita belum bisa berucap jazakillah, mending diem. Tapi diemnya kita pun kadang salah. Lah ya, dikeluhi kok malah meneng wae kayak gitu. Kalau kita tidak bisa berucap jazakillah, jenengan berlatih sama cicak. Cicak itu suara gimana Pak? Hebat gitu aja. Itu udah anyes Bu gitu. Anyes hebat ini. Berlatih sama cicak aja. Nah, belum bisa berlatih sama cicak ya nanti berlatih dengan siapa kayak gitu. Berlatih dengan cicak. Oh, jebule cicak iki ono manfaatnya ya. Ngajari ngono tok ya. Ternyata bikin hati tenang istri. Sama kepada anak jenengan juga sama. Tatkala dia dari sekolahannya kemudian riang, senang pulang, kemudian bercerita, tatkala kita capek, kasih aja, anak hebat. Wah, dia udah luar biasa menenangkan jiwa dari anak ataupun istri kita. Kalau harta kita, wah, Masya Allah, ini paling mentok-mentoknya sampai tatkala kita belikan baju sama kita berikan makanan. Kalau baju sudah usang kita buang, makanan kita makan kemudian jadi kotoran. Udah, pasangan menemaninya hanya sampai di kuburan, harta sampai batas waktu kebutuhan hidup kita. Maka Rasulullah menyampaikan yang menemani sampai hari akhir adalah amal perbuatanmu. Nah, kalau kita analogikan Bapak, ini rumah ini ada pagernya ya. Peserta Eko ada pagernya ya ini ya? Ada. Kalau rumah saya nggak ada pagernya soalnya. Kalau rumah panjenengan ada orang gila, kira-kira jenengan berharapnya orang gila ini segera pergi atau nginep di rumah panjenengan? Terus nanti Pak, nginep tenggerane jenengan atau berharap ndang lunga kayak gitu? Ndang lunga atau ndang Bali. Nah, gitu kan. Ndang kon lu bahkan kita mengusirnya. Sama ibu juga sama. Apalagi ibu yang di rumah, ora nyaman, wong edane lanang, ora katokan san gitu kan. Karepe ndang lunga risih dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita di liang lahat, dan kata Rasulullah itu kita akan ditemani dengan amal ibadah kita. Datang sosok makhluk menemani kita. Siapa engkau? Aku adalah amal ibadahmu waktu engkau di dunia. Jebule wajahnya elek gitu kan. Wajahnya sudah jelek, kumuh, bau lagi. Betah napa boten kira kita niki? Ora betah beber blas gitu kan. Nah, anek dia perpakaian, wes ngono borok sisan gitu kan. Wes enggak cuma borokan, umbelen sisan. Kroyok laler gitu kan. Wes ngono gitu kan. Wah, ya Allah Gusti, keteknya, baunya, burketnya itu bikin pingsan orang 10 kalau ada di sekelilingnya misalkan seperti itu. Pengennya apa? Segera pergi menjauh dari dirinya.
Karena ini amalnya, maka dia tidak bisa mengusir dan selamanya sampai dari kiamat dia akan ditemani dengan makhluk tersebut. Pak diusir, orang iso ngusir. Agak Pak bersamamu gitu kan. Enggak selamanya di sini. Tapi coba bayangkan kalau yang menemani panjenengan bajunya bersih, pakaiannya habis disetrika, wangi, senyum-senyum, sumeh gitu kan, kemudian dia ramah, tidak seperti yang tadi itu, jenengan insya Allah akan merasa betah. Nah ini yang kita harapkan, yang kumuh tadi atau yang sumeh tadi. Kira-kira yang mana? Moga silahkan panjenengan introspeksi bersama-sama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keluarga, harta, anak, amal ini yang ternyata ending dari segala yang kita harapkan untuk hidup kita, baik kita di dunia ataupun di akhirat. Maka kalau kita berharap kepada Allah, maka mintalah kepada Allah harapan panjenengan dikabulkan melalui doa panjenengan. Orang yang terperangkap di dalam gua itu berharap kepada Allah gitu. Harapannya apa? Agar bisa dikeluarkan dari gua tersebut. Maka dia berharap kepada Allah melalui ibadah, semoga ibadahnya tadi diterima oleh Allah dan Allah membelas kasihnya untuk menyelamatkannya dari gua. Sebutkan satu persatu amal ibadahnya tuh, dan menjadi tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala bil amal, dengan amalnya. Maka satu sebutkan, ya Allah aku dulu pengen sekali kepada si fulanah tadi yang cantiknya Masya Allah sekali, pengen menikmatinya surga dunianya dengan cara yang tidak baik. Ternyata saya takut keinget dengan engkau ya Allah, maka saya membatalkan niatan saya. Kalau memang ini ibadah ini engkau terima, maka bukakanlah pintu batu yang menghalangi pintu gua ini ya Allah, dibukakan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keputusasaan sebelumnya yang sudah ia ikhtiarkan, dorong batune ya ora obah, dicongkat ya ora mencelat gitu kan, dan lain sebagainya, putus asa, dan dia hanya mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya Allah, saya sudah mendidik keluarga saya dengan sepenuh jiwa dan raga. Logika kita mendidik anak itu dengan harta, ternyata Allah letakkan tidak dengan harta. Logika kita mendidik anak dengan kita menghantarkan setiap hari, ternyata itu hanya sebagai wasilah semata. Logika kita dengan memenuhi fasilitas kebutuhannya bisa menjadikan anak kita anak pintar, cerdas, kemudian soleh dan lain sebagainya. Kalau memang tolak ukurnya seperti itu, kasihan seperti saya. Kenapa? Fasilitas saya nggak semegah seperti yang orang lain miliki. Saya hanya pakai karisma otok-otok. Lah sedangkan bapak-bapak pakainya Pajero. Imbang kenapa betul nih? Kalau memang itu dari orang yang kafir itu, Allah nggak adil. Ya, Allah nggak adil. Kalau memang untuk menjadikan anak itu menjadi dia anak yang cerdas dengan makanan nutrisi yang sempurna, misalke sing tukang becak gitu, mau makan sehari 3 kali aja kadang nggak terpenuhi. Ternyata bukan dari situnya. Dari apa? Dari keridoannya orang tua. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaannya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Maka kalau kita berharap anak kita untuk menjadi anak yang solih dan solihah, berarti kitanya meridho kepada ketentuan Allah atas karunia yang Allah berikan berupa keturunan kita. Maka ridholah dalam mendidiknya, ridholah dalam mengajari alif bataknya, ridholah tatkala mencari rezeki untuknya, kebutuhan hidupnya. Ridholah kepada Allah untuk anak kita atas apa yang dia ulah tingkahnya. Begitu juga kepada pasangan-pasangan kita. Maka itu akan menjadi sebuah amal
ibadah. Tatkala kebalikan dari apa yang tidak seperti kita harapkan kepada anak-anak kita, pasangan kita, maka sudah dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, batasan kita di dunia hanya sementara. Kita ini nunggu apa sih? Kalau tidak menunggu maut, menunggu kaya? Enggak. Menunggu jadi orang sukses? Enggak. Itu hanya penghibur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keluarga kita juga sebagai penghibur kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita menunggu ajal kita datang, gitu kan. Anak sebagai penghibur untuk kita, istri sebagai penghibur kita, jabatan sebagai penghibur kita, dan lain sebagainya. Karena ini hiburan, jangan sampai melalaikan yang utama. Maka kalimatnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Kalimat yang penting belakang ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami, bukan penyepet mata kami, kayak gitu. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka kalau ini sebagai penyejuk mata, ya, berarti ini sebagai hiburan semata. Hiburan kita sampai menuju ajal kita. Menunggu ajal kok susah bin payah. Iki ya Allah, Pak mati wae ah. Kayak gitu. Wes bosen. Kenapa nyepetke, nyusahke dan sebagainya. Kemarin pernah dengar enggak yang di Tanggul Malang ada penusukan itu? Dengar ya? Orangnya sudah ketangkep di Batang kalau nggak salah. Nah, kalau hidupnya gur seperti itu kok saya ndonga sama orang tua. Lho aja urip kok gur koyo ngono tok era diuber-uber masalah gitu. Diuber-uber orang, kemudian merasa diawasi, tidak nyaman, kemudian dia tidak bisa leluasa, tidak bisa berbicara dengan orang yang banyak. Kok ya dinikmati ya Pak gitu. Saya sampai mikir gitu, tujuan hidupnya dia, harapan dia itu apa sih? Ternyata harapannya untuk apa? Untuk kepuasan pribadi, dan ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena harapan kita bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan jiwa, ketenangan bersama-sama, dan ternyata tidak ada ketenangan di dalam kemaksiatan yang jelas. Yang ada ketenangan, yang ada kebahagiaan hanyalah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dengan cara kita beribadah. Itu ada ketenangan yang sudah Allah tetapkan baku di dalam Al-Quran. Maka perbanyaklah kebaikan, perbanyaklah menuntut ilmu agar kita mendapatkan ketenangan jiwa. Maka Allah akan seru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang akan masuk di dalam keridhaannya Allah, yang akan masuk di dalam surganya Allah hanyalah hati-hati yang tenang. Siapa mereka pemiliknya? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Dan salah satu nama dari Al-Quran adalah az-zikr, yaitu peringatan. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran agar hati kita menjadi tenang. Kemudian tatkala hati menjadi tenang, kita berpikirnya jernih dan penuh pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sehingga kita tidak tergesa-gesa di dalam memutuskan sesuatu perkara, sehingga kita akan berpikir jernih di dalam menjalankan untuk kita melangkah di dalam menyusuri kehidupan di dunia ini. Gitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kunci utamanya adalah ketenangan jiwa, sehingga kita bisa berpikir yang rasio, yang cerdas,
dari ketentuannya Allah semata, tidak seperti Gebi, tidak seperti orang-orang yang mereka mencari ketenangannya, mencari harapan yang pastinya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena alarm sudah berbunyi, saya mohon maaf sebenar-besarnya, dan ada bila satu kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ada sharing bersama-sama? Oke, sebelum saya tutup waktu dan tempat, kami kembalikan kepada moderator untuk bisa melanjutkan acara yang selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran.